Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan dari materi yang sudah diberikan oleh Bapak Arifin. Di sini yaitu pemisahan tugas dan fungsi sistem. Pemisahan tugas dalam fungsi sistem. Di dalam sistem informasi yang sangat terintegrasi, prosedur yang dahulu dilakukan oleh beberapa orang kini digabungkan. Siapapun yang memiliki akses tak terbatas ke komputer, program komputer, dan data dapat memiliki kesempatan untuk melakukan kejahatan dan menyembunyikan penipuan. Dalam rangka mengurangi ancaman ini, organisasi harus mengimplementasi prosedur pengendali yang sesuai seperti pemisahan tugas yang efektif dalam fungsi sistem informasi. Pemisahan tugas dalam fungsi sistem. Otoritas dan tanggung jawab harus dengan jelas dibagi di antara fungsi-fungsi berikut ini. 1. Administrasi sistem administrasi. 2. Manajemen jaringan. 3. Manajemen pengamanan, manajemen perubahan, pemakaian atau user, analisis sistem, pemrograman, operasi komputer, perpustakaan, sistem informasi sistem library, pengendalian data kontrol. Pemisahan tugas dalam fungsi sistem merupakan hal yang penting untuk diketahui bahwa orang-orang yang melakukan fungsi-fungsi ini haruslah orang-orang yang berbeda. Mengizinkan seseorang untuk melakukan 2 atau lebih pekerjaan akan menghadapkan perusahaan pada kemungkinan terjadinya penipuan. Pengendalian atas akses secara fisik. Bagaimana keamanan akses secara fisik dapat dicapai? Tempatkan perlengkapan komputer di ruang terkunci dan batasi akses hanya untuk personil yang memiliki otoritas saja. Memiliki hanya 1 atau 2 jalan masuk ke ruang komputer. Meminta ID pegawai yang sesuai. Meminta pengunjung untuk menandatangani sebuah daftar tamu ketika mereka memasuki dan meninggalkan lokasi. Gunakan sistem alarm keamanan. Pengendalian atas akses secara fisik. Bagaimana keamanan akses secara fisik dapat dicapai? Batasi akses atas saluran telepon pribadi dan tidak terdeteksi atau atas terminal dan PC yang memiliki otoritas. Pasang kunci ke PC dan peralatan komputer lainnya. Batasi akses ke program data dan perlengkapan offline. Tempatkan hardware dan komponen penting sistem lainnya jauh dari bahaya yang berbahaya atau mudah terbakar. Pasang detektor asap api serta pemadam kebakaran yang tidak merusak perlengkapan komputer. Pengendalian atas akses secara logis. Para pemakai harus diizinkan untuk hanya mengakses data yang diotorisasikan pada mereka dan mereka hanya melaksanakan fungsi tertentu yang diotorisasikan kepada mereka. Apa saja pengendalian atas akses secara logis itu? 1. Password. Identifikasi melalui kepemilikan fisik, identifikasi biometris, dan uji kesesuaian. Perlindungan PC dan jaringan klien atau server. Banyak kebijakan dan prosedur untuk pengendalian komputer utama dapat diaplikasikan untuk jaringan atau PC. Pengendalian berikut ini juga merupakan pengendalian penting. Latihlah pemakaian mengenai pengendalian yang berkaitan dengan PC serta arti pentingnya. 2. Batasi akses dengan menggunakan kunci di PC dan apabila mungkin. 3. Buatlah kebijakan dan prosedur. Perlindungan PC dan jaringan klien server. PC yang mudah dibawa tidak boleh disimpan dalam mobil. Simpanlah data yang sensitif dalam lingkungan yang seaman mungkin. Install software yang secara otomatis akan mematikan terminal atau komputer yang termasuk dalam jaringan setelah tidak dilakukan untuk dalam waktu yang telah ditentukan. Buatlah cadangan hard driver secara teratur. Enkripsi atau lindungi file dengan password. Buatlah dinding pelindung di sekitar sistem operasi. Memastikan bahwa PC harus dibuat dalam sistem pengamanan. Pengendalian internet dan e-commerce. Berikut ini adalah alasan-alasan mengapa perhatian harus diberikan ketika menjalankan bisnis melalui internet. Ukuran dan kompleksitas internet sangat besar. Internet menawarkan
variabilitas yang sangat besar dalam hal kualitas, kompatibilitas, dan kelengkapan, dan stabilitas produk dan pelayanan jaringan. Akses pesan ke yang lain. Banyak website yang pengamanannya salah. Hacker tertarik pada internet. Pengenalan internet dan e-commerce. Beberapa pengendalian efektif dapat digunakan untuk mengamankan kegiatan internet seperti password, teknologi enkripsi, prosedur verifikasi routing. Pengendalian lainnya adalah dengan cara memasang firewall, hardware, and software yang mengendalikan komunikasi antar jaringan internal perusahaan yang kadang-kadang disebut sebagai jaringan yang dipercaya dan jaringan luar atau jaringan yang tidak dipercaya. Firewall adalah pembatas antar jaringan yang menghalangi keluar masuknya informasi yang tidak diinginkan dalam jaringan. Keterpeliharaan. Dua kategori pengendalian yang membantu memastikan keterpeliharaan sistem adalah 1. Pengembangan proyek dan pengendalian akuisisi. 2. Perubahan pengendalian manajemen. Pengembangan proyek dan pengendalian akuisisi. Pengembangan proyek dan pengendalian akuisisi mencangkup elemen-elemen utama berikut ini. Rencana utama strategis, pengendalian proyek, jadwal pemrosesan data, pengukuran kinerja sistem, peninjauan pasca. Perubahan pengendalian manajemen mencangkup hal-hal berikut: peninjauan secara berkala terhadap semua sistem untuk mengetahui perubahan yang dibutuhkan, semua permintaan diserahkan dalam format yang baku, pencatatan dan peninjauan permintaan perubahan dan penambahan sistem dari pemakai. Perubahan pengendalian manajemen, pengkategorian dan penyusunan semua perubahan dengan menggunakan prioritas yang ditetapkan. Implementasi prosedur khusus untuk mengatasi hal-hal yang mendadak. Pengkomunikasian semua perubahan ke manajemen. Permintaan peninjauan, pengawasan, dan persetujuan dari manajemen TI terhadap semua perubahan hardware, software, dan tanggung jawab lainnya. Pengontrolan hak akses sistem untuk menghindari akses data dan sistem yang tidak memiliki otorisasi. Pemastian bahwa semua perubahan melewati semua langkah yang sesuai. Pengujian semua perubahan hardware infrastruktur. Pemastian adanya rencana untuk melindungi semua perubahan sistem yang kritis untuk menjaga kemungkinan adanya integritas. Perusahaan merancang pengendalian umum untuk memastikan bahwa lingkungan pengendalian berdasarkan komputer dari organisasi stabil dan dikelola dengan baik. Pengendalian aplikasi adalah untuk melindungi, mendeteksi, dan mengoreksi kesalahan. Integritas pengendalian sumber data. Perusahaan harus membentuk prosedur pengendalian untuk memastikan bahwa semua dokumen sumber memiliki otorisasi, akurat, lengkap, jelas, dan masuk ke dalam sistem atau dikirim ke tujuan dengan tepat waktu. Pengendalian data sumber berikut ini mengatur integritas pengendalian sumber data. 1. Desain formulir, pengujian urutan nomor formulir, dokumen berputar, pembatalan dan penyimpanan dokumen, otorisasi dan pemisahan tugas, visual scanning, verifikasi dikit pemeriksaan, verifikasi kunci. Integritas rutinitas validasi input. Rutinitas validasi input adalah program yang memeriksa integritas data input pada pada saat dimasukkan ke dalam sistem. Rutinitas validasi input mencangkup pemeriksaan urutan, pemeriksaan jangkauan, pemeriksaan batasan, pengujian kelogisan, pemeriksaan data yang redundan, pemeriksaan file, pemeriksaan tanda, pemeriksaan validitas, pemeriksaan kapasitas. Entry data online. Sasaran dari pengendalian entry data online adalah
untuk memastikan integritas data transaksi yang dimasukkan dari terminal online dan PC dengan mengurangi kesalahan dan penghilangan pengendalian entry data Entry data online, pemeriksaan file, batasan jangkauan, kelogisan, tanda validitas, dan data kedudukan, nomor ID atau pemakai, penguji kompatibilitas. Jika memungkinkan, sistem harus memasukkan data transaksi secara otomatis. Pemberitahuan, pemformatan, pengujian kelengkapan, verifikasi closed loop, catatan transaksi, pesanan kesalahan, data yang dibutuhkan untuk memproduksi dokumen entry data online harus disimpan seperlunya untuk memenuhi persyaratan ilegal. Integritas pengendalian, pemroses, dan penyimpanan data. Pengendalian umum yang membantu mempertahankan integritas pemrosesan data dan penyimpanan data adalah sebagai berikut. Kebijakan dan prosedur, fungsi pengendalian data, prosedur rekonsiliasi data eksternal, pelaporan penyimpanan. Pemrosesan dan penyimpanan data, pengendalian umum. Integritas pengendalian, pemrosesan, penyimpanan, pemeriksaan sirkulasi data, nilai default, pencocokan data, label file, mekanisme perlindungan penulisan, mekanisme perlindungan database, pengendalian konversi data, pengamanan data. Pengendalian output, fungsi pengendalian data seharusnya meninjau kelogisan dan kesesuaian format semua output, dan merekonsiliasi total pengendalian input dan output yang berkaitan setiap hari, mendistribusikan output komputer ke departemen pemakai yang sesuai. Pengendalian output mewajibkan pemakaian untuk meninjau secara hati-hati kelengkapan dan ketepatan semua output komputer yang mereka terima, menyobek atau menghancurkan data yang sangat rahasia. Pengendalian transmisi data. Untuk mengurangi resiko kegagalan transmisi data, perusahaan seharusnya mengawasi jaringan atau network. Kesalahan transmisi data diminimalkan dengan menggunakan 1. Menggunakan enkripsi data, 2. Prosedur verifikasi routing, 3. Pemeriksaan kesamaan, 4. Dan teknik pengetahuan pemesanan. Pengendalian transmisi data memberikan nilai tambahan bagi organisasi yang menggunakan electronic data interchange atau electronic fund transfer dalam mengurangi risiko akses yang tidak memiliki otorisasi terhadap data perusahaan. Pengendalian dalam lingkungan seperti ini, pengendalian internal yang baik dapat dicapai dengan menggunakan sejumlah prosedur pengendalian. 1. Akses fisik ke fasilitas network harus dikendalikan secara ketat. 2. Identifikasi elektronik harus diwajibkan untuk semua terminal network yang memiliki otorisasi. 3. Prosedur pengendalian akses logis yang ketat merupakan hal yang penting, dengan password dan nomor telepon penghubung diubah secara berkala. Enkripsi harus digunakan untuk mengamankan data yang disimpan serta data yang dikirim. 5. Rincian semua transaksi harus dicatat yang ditinjau ulang secara berkala untuk mengetahui jika ada transaksi yang tidak. Baik, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.